Halo, hai semuanya. Apakah teman-teman masih bingung materi fungsi kuadrat? Belajar bareng Kak Anti yuk di Rumah Belajar Lestari. Oke, jadi yang pertama kita akan mengenal bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri, yaitu fx sama dengan y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0. Kak, kenapa di sini ada fx sama dengan y sama dengan ini gitu? Oke, jadi teman-teman, ada dua tipe dalam penulisan bentuk fungsi kuadrat itu. Yang pertama ada yang menulis dengan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Ada juga yang menuliskan dengan y sama dengan ax tambah 2, ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, ini teman-teman, jangan sampai nanti teman-teman bingung. Loh, biasanya aku belajar fungsi kuadrat itu fx sama dengan, kok ini y sama dengan sih? Jadi fx itu sama dengan y. Oke, cuman beda cara penulisannya aja. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk fungsi kuadrat itu, di sini pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2. Oke. Lalu fungsi kuadrat yang paling sederhana itu berbentuk fx sama dengan x pangkat 2. Kak, kalau misalkan bentuknya itu fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3, apakah merupakan fungsi kuadrat? Iya, termasuk. Tapi Kak, nggak ada bx-nya. Nah, kalau misalkan nggak ada bx-nya, berarti itu 0, teman-teman. Contoh lagi, kalau yang kayak gini Kak, 2x pangkat 2 ditambah 1/2x, termasuk fungsi kuadrat bukan? Termasuk, meskipun dia nggak ada si konstanta c ini, tapi ini tetap merupakan fungsi kuadrat. Kalau nggak ada konstanta c, maka c-nya itu bernilai 0. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Lalu sekarang itu adalah grafik fungsi kuadrat. Oke, contoh yang pertama, jika diketahui fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan x pangkat 2. Untuk menentukan grafik dari persamaan fungsi kuadrat ini, teman-teman bisa mengambil beberapa nilai dari si x terlebih dahulu. Jadi kita bikin dalam bentuk tabel dulu ya. Lalu kita bikin kolom untuk x dan kolom untuk y. Oke Kak, di sini kenapa kok tiba-tiba ada untuk x negatif 2, maka nilai y-nya itu 4 Kak. Oke, ini diperoleh dari, tadi kan kita bentuk fungsi kuadratnya itu adalah fx sama dengan x pangkat 2, ya kan? Di sini ditulis y sama dengan x pangkat 2. Oke, ingat ya, jangan bingung. Ini tuh sama, teman-teman. Kalau misalkan untuk x sama dengan negatif 2, maka nilai y-nya itu adalah berarti negatif 2 pangkat 2. Ini kan mengikuti rumus ini. Ya, berarti y sama dengan negatif 2 pangkat 2 ya 4 gitu. Begitu pula untuk x-nya negatif 1, 0, 1, dan 2, dan seterusnya. Bisa nggak Kak kalau aku mulai dari negatif 3 sampai 3? Bisa banget. Lalu setelah kita mendapat titik-titik potongnya ini, teman-teman, ini kan berarti titiknya negatif 2,4. Negatif 2,4 kita kasih tanda di diagram Kartesius, berarti di sini kan. Dan seterusnya, sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat untuk persamaan y sama dengan x pangkat 2 adalah ini. Lalu bagaimana Kak jika fungsi kuadratnya itu adalah fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1? Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung menentukan titik-titik potongnya terhadap sumbu x dan y. Oke, coba ya. Kalau misalkan kita mau menentukan titik potong terhadap sumbu sumbu x dulu ya, maka y-nya itu akan bernilai 0, teman-teman. Nah, bentuk fungsi kuadratnya itu kan fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1. Kalau terhadap sumbu x, maka y-nya 0. Y-nya itu kan sama dengan fx, berarti ini 0 sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1. Terus, gimana Kak? Ini menyerupai apa teman-teman? Menyerupai persamaan kuadrat. Ingat lagi cara untuk menyelesaikan atau mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat, salah satunya kita bisa memfaktorkan. Nah, ini x pangkat 2 berarti kita bagi 2 kan?
artinya X kali X. Kemudian kita cari dua bilangan, ketika dikalikan itu akan menghasilkan 1, dan ketika bilangan-bilangan itu dijumlahkan akan menghasilkan positif 2. 1 kali 1, 1. Positif 1 ditambah positif 1 ya positif 2X kan. Nah, maka untuk X-nya itu bernilai negatif 1. Sehingga titik potongnya itu adalah karena X-nya negatif 1, maka karena X-nya negatif 1 dan tadi Y-nya itu kan 0 ya. Nah, ini diperoleh nih titik potongnya negatif 1,0. Lalu kita menghitung titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y, maka X-nya yang bernilai sama dengan 0. Ya, berarti Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah berapa tadi? 2X tambah 1. Fx-nya yang dicari berarti Y ya. Y, kita tulis Y aja. Ini berarti 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 ditambah 1. Berarti Y sama dengan 1. Maka titik potongnya kita peroleh berapa? X-nya 0, Y-nya kita peroleh 1. 0,1. Nah, di sini berarti negatif 1,0. Negatif 1,0 di sini ya posisinya. Kemudian 0,1. 0,1 berarti di sini nih posisinya gitu. Dan teman-teman bisa menentukan untuk X lainnya, ambil aja yang lebih kecil dari negatif 1 dan lebih dari negatif 1, kayak gitu. Nah, sekarang kita ke pembahasan mengenai hubungan koefisien dengan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, nah untuk di fungsi kuadrat sendiri, fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c, ini kan ada 3 koefisien, ada koefisien a, b, dan c, di mana c ini juga disebut sebagai konstanta ya. Tadi lupa kakak sampaikan di awal-awal. Oke, sekarang kita ke koefisien A dulu. Apa sih hubungan koefisien A dengan grafik fungsi kuadrat? Nah, sekarang coba deh perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 fungsi kuadrat ya yang berbeda. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Lalu, apa yang bisa kita simpulkan dari ketiga fungsi kuadrat ini gitu? Nah, kesimpulan yang pertama, jika A-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya itu akan terbuka ke atas. Oh ya teman-teman, grafik dari fungsi kuadrat itu akan menyerupai parabola, teman-teman. Akan menyerupai parabola ya. Nah, ini maka parabolanya akan terbuka ke atas kalau A-nya itu lebih dari 0. Coba deh perhatikan di persamaan Y sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Berarti A-nya itu berapa, teman-teman? Koefisien dari si yang bergandengan sama X pangkat 2 kan? 1. 1 itu lebih dari 0 kan? Nah, maka ini terbuka ke atas. Lalu coba perhatikan yang kesimpulan kedua. Jika A kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Nih, ke bawah kan parabolanya. Nah, coba perhatikan. Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 1. Maka nilai A-nya berapa, teman-teman? Negatif 1. Lalu coba kita perhatikan di kesimpulan yang ketiga. Semakin besar nilai A, bentuk grafik semakin sempit. Oke. Untuk Y sama dengan bukan negatif 1/2 X pangkat 2 ditambah 1, ini berarti A-nya itu berapa? Setengah kan? Setengah. Positif juga, berarti terbuka ke atas dia nih parabolanya. Tapi perbedaannya dengan yang ini teman-teman. Kalau misalkan ini kan tadi A-nya itu sama dengan 1, ini A-nya itu setengah. Semakin ini kan 1 itu kan lebih besar dari setengah. Semakin besar nilai A-nya itu, maka semakin nih sempit nih jarak dari sininya nih. Jarak parabolanya nih. Bisa jadi nanti kalau untuk A sama dengan 2, itu parabolanya lebih kecil dari ini, teman-teman. Menyerupai ini mungkin nih. Nah, lebih sempit kan, tambah sempit. Itu maksud dari kesimpulan yang ketiga. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian hubungan koefisien B dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk koefisien B sendiri kita bisa menggunakan koefisien B untuk menentukan sumbu simetri, nilai ekstrim ya ini, nilai ekstrim dan titik puncaknya. Untuk sumbu simetri sendiri, sumbu simetri itu apa sih teman-teman? Sumbu simetri itu adalah yang membagi dua parabola itu sama besar. Contoh, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Maka ketika ada parabola di sini, nah ini sumbu ini kurang rapi ya gambarnya. Nih, sumbu simetrinya berarti di sumbu Y gitu.
si ini di sini gitu sumbu simetrinya. Lalu Kak coba kalau misalkan gambarnya ini seperti ini parabolanya. Kayak gini Kak. Nah, berarti kan sumbu simetrinya di sini sekitaran sini kan? Intinya yang membagi dua parabola ini sama besar gitu. Itu yang dimaksud dengan sumbu simetri, di mana rumusnya itu adalah bisa kita cari dengan negatif B per 2A. Untuk titik puncaknya sendiri ini ya teman-teman. Kak, D ini apa Kak? Ini sering kali teman-teman temukan di waktu SMP juga pasti teman-teman udah belajar D ini. D ini adalah diskriminan. Nanti Kakak ingetin lagi apa sih rumus dari diskriminan itu dan apa diskriminan itu. Lalu untuk nilai ekstrim ya, ekstrim. Jadi nanti teman-teman jangan bingung, nilai ekstrim tuh apa sih? Perasaan aku nggak belajar nilai ekstrim di fungsi kuadrat. Nah, itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nanti ada deh di contoh soalnya. Rumusnya ini ya, Y sama dengan F dari negatif B per 2A gitu. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian bagaimana sih hubungan konstanta C dengan grafik fungsi kuadrat? Konstanta C akan berpengaruh pada titik potong di sumbu Y, teman-teman. Jika nilai C-nya itu semakin besar, maka semakin berada di bawah. Tapi kalau C-nya itu kecil, semakin berada di bawah. Yang tadi ini kayaknya kakak bacanya di bawah deh, gitu ya. Tapi intinya kalau semakin besar C-nya, dia semakin di atas. Kalau semakin kecil, ya semakin di bawah, gitu. Coba deh, kita perhatikan di gambar ini. C-nya dari persamaan ini berarti berapa? C-nya sama dengan 1 kan? Kalau yang ini C-nya sama dengan 2. Tadi kalau C-nya kecil, dia berada di bawah. Sedangkan C yang lebih besar, dia akan berada semakin ke atas posisinya. Di sumbu Y. Oke? Di sumbu Y. Lanjut. Nah, sekarang nih, hubungan antara diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat. Jadi teman-teman, diskriminan itu adalah nilai yang dapat kita gunakan untuk menentukan banyaknya solusi dari persamaan kuadrat gitu. Diskriminan sendiri itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Jika D-nya itu lebih dari 0, maka akan ada dua solusi real atau grafik parabola akan 2 kali menyentuh sumbu X. Maksudnya apa Kak? Contoh, Kak mau gambar sini ya. 2 kali menyentuh sumbu X. Ini kan berarti sumbu X, ini sumbu Y. Nah, 2 kali menyentuh itu maksudnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini kan parabolanya nih. Parabola ini 1 kali menyentuh sumbu X. Nah, ini kedua kalinya dia menyentuh sumbu X. Kayak gitu ya. Lalu Kak, jika D sama dengan 0, akan ada satu solusi real. Atau grafik akan sekali menyentuh sumbu X. Maksudnya gimana? Nah, kakak gambar lagi. Berarti akan menyentuh sekali sumbu X. Berarti dia tuh seperti ini, teman-teman. Nah, nih sekali dia nih menyentuh di sumbu X. Oke? Ini kan X, ini Y. Terus, ketiga, jika D kurang dari 0, tidak ada solusi real atau grafik tidak akan menyentuh sumbu X. Berarti ya parabola itu nggak menyentuh sumbu X sama sekali. Nih, kayak gini. Nah, ini kan dia parabola ini nggak menyentuh sumbu X ini. Itu maksudnya, teman-teman.